Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ar-rahim ar-rahman khaliqil insi wal jan. Alladhi syarafahum bi sayyidil akwan wa a'azzahum bi dinil islami wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la du tawli wal in'am. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi arsalahu rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad habibir rahman sayyidil akwan wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyam, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada saat ini berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita membaca doa dan kita membaca ratib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sebagaimana Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bil fathi wal irsyadi wal imdad sabagat qawaidu Syekhina Al-Haddad mustajma'i sirri alladhi tasafat bihi aslafuh wa khalifatul ajdad qarrat bihi ainun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahsanal aulad. Nah, Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang tadi kita baca rotibnya, yang mengumpulkan doa-doa tadi, doanya Nabi Muhammad SAW yang dikumpulin oleh beliau. Kemudian apa? Siapa Imam Haddad? Disebutkan bahwasanya beliau adalah permatanya Nabi Muhammad SAW. Artinya permatanya Nabi Muhammad, kebanggaannya Nabi Muhammad. Dan Habib Abdullah bin Al-Haddad tadi ratib yang kita baca adalah wa ahsanal aulad, sebaik-baik keturunan Nabi Muhammad SAW. Ilmunya luar biasa luas, dakwahnya luar biasa luas, sampai sekarang hadirin yang dimulakan ta'ala, itu kita baca banyak di negara-negara, di Mesir ya, kemudian di Indonesia, kemudian di Asia terutama, kemudian di berbagai wilayah, itu kitab-kitab Habib Abdullah Haddad padahal udah 400 tahun meninggal dunia masih dipakai sampai sekarang, diterjemahkan di berbagai bahasa di alam semesta ini dunia. Ini keberkahan dari Habib Abdullah Haddad. Nah, hadirin yang dimuliakan ta'ala, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda agung dan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulin bersama Nabi, meninggal kita kelak husnul khatimah, amin ya rabbal. Seluruh musola asy-syariah ya, seluruh pengurusnya, seluruh jamaahnya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur semuanya, sehat walafiat fi taatillah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bangunkan kita, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah lunasi hutang kita. Kenceng bener amin ya, amin ya rabbal ya. Jadi ini ngajinya serius, santai atau ada ketawanya? Santai aja ya. Ya karena biasanya kalau ceramah kan saya serius terus, tapi kalau lagi begini santai aja deh, kayak orang ngobrol. Jadi alhamdulillah ta'ala, semoga Allah tidak bangunkan kita tadi, Allah lunasi hutang kita. Amin. Utang kenceng banget, amin ya rabbal alamin. Karena kata Nabi, barang siapa yang berhutang niat mau bayar, dia utang tapi niat mau bayar, maka Allah panjangin umurnya sampai bisa bayar. Tuh, makanya utang banyakin dah, jangan juga ntar habis ngaji, wah kata Pak Ustadz suruh banyakin utang. Ya jangan, kalau bisa jangan utang. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya alhamdulillahirabbil alamin, masih di masa pandemi, tapi ngaji jangan sampai surut. Tetap semangat dalam pengajian, tetap semangat dalam zikir kepada Allah, tetap semangat dalam sholatul jamaah, karena insya Allah ini adalah keberkahan dari Allah ta'ala. Allah lindungi kita, sekalipun kena nggak ngape-ngape, amin ya rabbal. Iya hadirin ta'ala, sebab kalau kita ditanya, semua orang takut mati karena corona, nggak kena corona juga mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Mas Eko nah, katanya yang dibilang Mas Eko mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa, yang nyender, alhamdulillah, ini semua bakal mati. Orang kaya,
orang miskin, raja-raja yang ceramah. Waduh, saya ceramah didoain mati di sini doang. Lah hadirin ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua bakal datang, tapi yang penting azan. Berarti udahan kan sampai isya. Rabbana taqabbal minna. Tutup kan nih? Lanjut apa? Lanjut ya. Namanya ngaji lewat dikit nggak apa-apa. Saya kalau ceramah insya Allah lewat dikit, nanti lewat jam 1 malam maksudnya. Kita dengerin adzan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya semua bakal dicabut sama Allah taala. Tinggal kita husnul khotimah atau tidak. Yang perlu ditakutkan bukan penyakitnya, tapi yang ditakutkan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bareng-bareng di sini, alhamdulillah ta'lim. Ya alhamdulillah, walaupun kita tadi alhamdulillah mohon maaf telat ya, karena jauh. Kalau dekat telat ya, kalau dekat telat kebangetan. Tapi kalau jauh telat ya maklum namanya taala. Karena rumah saya Cawang sana. Cawang, alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sekarang ini kita di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bulan yang mulia, bulan yang agung, dan disebutkan adalah bulan haram. Artinya haram bukannya larangan, tapi haram di sini maksudnya artinya kemuliaan. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala ciptakan isna asara syahran fi kitabillah. Allah ciptakan 12 bulan di dalam Islam. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala ciptakan 12 bulan, kemudian ada 4 bulan haram. Artinya 4 bulan mulia. Ya, di antaranya adalah apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. Hadirin yang dimuliakan ta'ala, 4 bulan ini disebutkan Ashhurul Hurum dalam Al-Quran. Ada apa di bulan tersebut? Kita sekarang sampai bulan haram, Muharram namanya. Nah bulan ini bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa? Menurut Imam Nawawi alaihi rahmatullah, rahmatal abrar, itu disebutkan kalau orang yang beribadah itu bisa dikali lipatkan sampai 10 sampai 700 kali lipat. Gimana caranya? Kapan waktunya? Maka disebutkan dikali lipatkan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Itu sesuai dengan tempat dan waktunya. Kalau tempat masjid di Madinah, sholat beda sama masjid-masjid kita. Pahalanya di Masjid Aqsa beda sama masjid kita. Masjid di di Tambun sama masjid di Makkah beda pahalanya. Nah, sesuai dengan tempat dan sesuai dengan waktu. Hadirin yang dimuliakan ta'ala, waktunya kapan? Waktunya diantaranya kata Imam Nawawi adalah bulan haram. Apa bulan haram? Ini sekarang bulan haram, artinya bulan mulia. Nah bulan Muharram termasuk tadi saya bilang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kata Imam Nawawi, kita kalau beramal amal yang baik, ngaji ini sekarang dengan niat liwajhillahil karim, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya khalisan mukhlison, niat mengharap ridho Allah taala, ikhlas tanpa mengharap apa kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia ngaji ini malam, kata Imam Nawawi, dikali lipatkan 700 kali lipat pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kita ngaji ini kalau ikhlas, khalisan mukhlisan, pahalanya ditulis sama malaikat 700 kali lipat. Seandainya kita baca Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang kita baca atau sholat sunnah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang ada orang baca Quran bukan karena Allah. Ada mertua calon misalnya, calon mertua sini mah insya Allah udah punya ini semua, udah punya buntut ta'ala. Ya seumpama ada orang calon mertua atau mau nyalonin lurah, oh ya Pak, calon Pak Lurah, imam, oh ya saya imam, pas baca Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, udah kayak baca qori pengajian, padahal suruh imam. Kenapa? Wah biar calon lurahnya soleh, calon lurahnya rajin. Nah kalau udah begitu hadirin ta'ala, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian sholat sendiri, kalau sholat ya, kalau sholat ada makmumnya, kalau sholat
ada calon apa gitu misalnya sholat, wah kalau ada makmumnya banyak, wah nadanya Bismillahirrahmanirrahim wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Enak banget. Tapi kan sholat sendiri di rumah, Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Sholat sendiri, la ilaha illallah. Aturan sholat sendiri sama sholat bareng-bareng sama, ikhlas karena Allah Ta'ala. Kalau imam, Masya Allah, rapi, bagus. Tapi kalau sendiri, begitu baca tolin. Allahu Akbar. Ada orang tetap enak, nggak ada orang tetap bacaannya enak. Dia khusyuk, dia tenangin dirinya hadim ta'ala untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita sholat baca Quran di bulan Muharram ini, kita senang ikhlas liwajhillahil karim, liibtigha mardatillah, hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, khalisan mukhlisan, hanya karena Allah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baca Quran, pahalanya satu ayat itu dikalipatkan 700 ayat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pahalanya 700 kali lipat. Masya Allah, nikmat, alhamdulillah. Bagi siapa? Bagi yang betul-betul ya sudah mengetahui ilmunya kemuliaan bulan Muharram ta'ala. Dan bulan Muharram adalah bulan diizinkannya hijrah. Bulan diizinkannya hijrah. Jadi Rasul hijrah bukan bulan Muharram. Rasul hijrah di bulan Rabiul Awal, tanggal 1 Rabiul Awal. Nah, Rasul SAW dapat izin hijrah kapan? Izin hijrahnya bulan Muharram. Sebab hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Sayyidina Abi, jadi sebelum izin hijrah, 3 tahun sebelum izin hijrah, 3 tahun itu sudah turun perintah untuk sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 3 tahun sebelum hijrah. Udah begitu Nabi SAW sholat. Sayyidina Abi Bakar sholat. Subhanallah, Nabi dulu sholat perjuangan karena di tengah-tengahnya orang kafir Quraisy, orang yang musuhi dakwah Nabi Muhammad SAW. Rasul lagi duduk, Rasul lagi sholat, lagi sujud, lagi sujud, itu ada orang kafir Quraisy bawa embernya di dalamnya isinya tai onta. Saudara hadirin ta'ala, itu tai onta diapain? Rasulullah lagi sujud, disiramin dari ujung kepala sampai punggungnya Nabi Muhammad SAW. Sholat begitu hadirin ta'ala zaman dulu. Rasulullah SAW sabar. Kadang lagi sholat ditimpuki sama anak-anak kecil. Kadang Rasulullah SAW lagi sujud dilempar kotoran dari ujung kepala sampai punggungnya Nabi Muhammad SAW. Ini perjuangan sholat. Dan ada lagi sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq itu diriwayatkan lagi sholat, kemudian ditarik sama orang kafir Quraisy, dipukuli hadirin ta'ala, sampai wajahnya memar, sampai wajahnya nggak berbentuk wajah. Darah sudah berceceran di wajahnya, wajah sudah memar hadirin ta'ala, sudah tidak seperti wajah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sholat. Sahabat-sahabat Nabi sholat akan diancam dibunuh, yang begini yang begitu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hijrah ya Rasulullah, kita hijrah saja ya Rasulullah. Kalau begini kita, kata Rasulullah SAW, jangan buru-buru, kata Rasulullah SAW. Tuh, apa-apa jangan buru-buru. Ya, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Orang yang tenang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang buru-buru dari mana? Setan. Kecuali buru-buru ada yang dibolehin. Satu, kalau udah anak perawan, ya, udah kayak burung dara, hadirin ta'ala, udah ketemu jodohnya, anak perawan nih, nikahin cepat-cepat. Yang kedua, kalau ada janda, loh, Mas Eko ada janda, alhamdulillah katanya, biarin kedengeran, biarin, paling di rumah dijewer. Kalau ada janda, hadirin ta'ala, ya, kalau ada janda udah ketemu jodohnya, buru-buru tuh kawinin, buru-buru nikahin, jangan dianggurin, sayang. Bener-bener ini masih ada pak. Bener-bener. Jadi cepet-cepetin. Oh ini udah waktunya, udah ini. Kenapa? Karena nolong. Dia punya anak yatim, dia punya ini. Di balik itu, ya hadirin ta'ala. Nah kemudian hadirin ta'ala, kalau ada apa ya? Di antaranya, kalau sudah ada sholat, ayo cepet-cepet sholat. Kemudian di antaranya apa? Ya ini tambahan dari saya. Kalau nyebrang rel kereta, enggak, kata Ustadz nggak boleh buru-buru ketabrak, hadirin ta'ala. Nah alhasil ini hadirin ta'ala, kata Nabi SAW, udah tenang, ntar dulu ya Abu Bakar, nanti kalau udah waktunya kita jalan, kalau belum ntar dulu.
Karena apa-apa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya udah, sami'na wa ta'na, taslim sama Rasulullah SAW. Enggak komen. Ah ya Rasulullah, enggak, tenang, sabar udah. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Ta'ala, setelah itu tiba-tiba Nabi Muhammad SAW itu dari rumahnya buru-buru ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ngapain? Siang-siang. Baru Rasul nggak pernah keluar siang. Siang itu kalau di Arab beda sama di Tambun. Di Tambun panas, mataharinya cuma satu, betul nggak? Di Mekah Madinah, ya di Mekah di Arab sana, di padang pasir, mataharinya kayak ada 9. Lah panas. Kalau kita jemur dari ujung, kita jemur nih, kita pakai baju, ada jemuran dari ujung ke ujung, kita jemur satu, langsung diambil. Kenapa? Langsung kering. Subhanallah. Itu di Arab kalau lagi musim panas begitu tuh. Begitu kalau di Arab musim panas. Jadi ujung ke ujung panas banget nih. Kita nyuci baju 1, 2, 3, balik lagi, ambil udah kering. Saking panasnya di Arab. Nih subhanallah, Rasulullah nggak pernah keluar siang. Makanya ustadz jarang dah keluar siang. Habib Kiai jarang keluar siang, panas. Ya. Kalau keluar siang, tukang es tuh keluar siang. Laku deh, es kelapa. Wah, enak banget deh tuh. Siang-siang nyeruputnya es kelapa. Ya Allah, sedep banget itu. Nikmat dah. Habis begitu hadirin ta'ala, ini Rasul nggak pernah keluar siang. Tiba-tiba Rasul keluar siang. Torofan nahar. Panas siang-siang keluar. Ke rumah siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Diketok pintunya. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa wahai Aisyah yang ketok pintu? Itu kayaknya Rasulullah. Maka kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hadhihi sa'ah. Di jam-jam waktu ini Rasulullah. Karena nggak pernah. Oh berarti ada sesuatu yang penting, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada sesuatu yang penting. Akhirnya dibukain, ya Rasulullah. Fajalasan Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW duduk. Dipersilakan duduk oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada apa ya Rasulullah? Tiba-tiba engkau datang kemari tumben-tumbenan siang begini modelnya ya Rasulullah. Nitorofan nahar. Siang kau keluar kemari, ada sesuatu yang penting pasti ya Rasulullah. Iya ya Abu Bakar. Innallaha qad udzina li fil khuruji wal hijrah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkanku untuk hijrah. Di dalam riwayat bahwasanya Sahih Bukhari, ra'aitu fil manam an uhajiru min Makkah ila ardin bihan nakhl. Bahwasanya aku mimpi diizinkan untuk hijrah, bermimpi hijrah dari Makkah Al-Mukarramah menuju ke tempat yang hijau yaitu Yathrib. Kata sahabat Nabi itu Madinah Al-Munawwarah. Maka udah datang ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saya udah diizinin sama Allah wahai Abu Bakar untuk hijrah. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, as-suhbah ya Rasulullah, aku boleh menemanimu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, naam ya Abu Bakar, kamu boleh menemaniku. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq yabki bil farah, nangis tapi senang. Tuh, kita pernah ngeliat nangis tapi senang, sering. Kalau ada orang dapat uang kaget, nangis pakai sujud. Tapi lihat-lihat ada tai ayam nggak? Hati-hati. Oh dapat duit 10 juta. Anda dapat 10 juta. Nangis dia. Nggak kuat nangis, tapi nangisnya nangis senang. Beda sama nangis akhir bulan. Kalau akhir bulan nangis plus keringet dingin. Ya makanya ya ciri-ciri corona kan diantaranya ya nggak bisa nyium, lemes. Kalau akhir bulan lebih parah. Kalau penyakit akhir bulan kunang-kunang, udah kunang-kunang aja, hawanya gelap aja, sebab ngeliat dompet tipis ya, kunang-kunang, keringet dingin. Alhamdulillah. Habis begitu alhamdulillah, ternyata apa? Ternyata ditemani Rasul Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang, ya Alhamdulillah, kemudian bersujud kepada Allah Ta'ala, nangis tapi senang. Akhirnya berangkatlah Nabi Muhammad. Nah, di bulan Muharram Sayyidina Utsman udah hijrah, sahabat-sahabat yang lain udah hijrah. Rasulullah SAW terakhiran. Kenapa terakhiran? Sayyidul qaum khadimuhum, pimpinan kaum itu terakhiran. Alhamdulillah. Ini ada pimpinan, ada ketuanya makan. Kalau ngelihat jamaahnya udah makan, baru dia makan. Ini kagak, makan duluan, udah kenyang baru yang lain. Alhamdulillah. Ini bukan sifat pemimpin. Entar dulu yang lain dulu. Oh yang lain dulu jalan, udah semua selamat, baru saya. Nabi Muhammad SAW begitu. Rasul SAW, ntar dulu, kata Nabi SAW, sahabat udah pada hijrah semua, udah ya Rasulullah, ya udah baru saya.
karena udah aman. Dan Rasulullah terakhir kenapa? Ada amanah-amanah yang nitip ke Nabi. Nabi itu punya amanah. Abu Jahal, Abu Lahab nitipnya sama siapa? Sama Nabi Muhammad SAW. La imana liman la amanatalah, waladina liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak punya, yang mengingkari janji terus. Makanya kemudian Rasul selain amanah-amanah, baru Rasul jalan. Rasulullah jalan dikejar-kejar sama orang kafir Quraisy. Dikejar-kejar sama orang kafir Quraisy. Padahal Rasulullah nggak hijrah pun Islam akan jaya. Rasulullah nggak keluar dari Mekah pun Islam akan jaya. Tapi kenapa? Karena sudah sunatullah. Akhirnya udah izin dari Allah, subhanahu, perintah dari Allah. Bukan nyelamat Nabi doang, tapi nyelamatin teman-temannya, nyelamatin sahabat-sahabatnya daripada dibunuhin atu-atu. Akhirnya jalan. Padahal Rasulullah nggak hijrah juga Islam akan jaya. Seumpama begini hadirin, seumpama kita ngaji nggak ngaji, peduli ke musola atau nggak ke musola, Islam akan tetap jaya. Tapi kalau kita ikut peduli dengan perjuangan musola, kita ikut peduli dengan perjuangan majelis, kita ikut peduli dengan perjuangan pengajian, kita ikut taat sama Allah Ta'ala, nggak seberapa, tapi apa? Nanti kebagian besar butuh kita. Amin ya Rabbal. Makanya Allah, orang yang semangat karena Allah Ta'ala tidak akan ada kendornya, karena Allah, bukan karena yang lain. Oh, saya mah semangat karena bini saya, seumpama ya, bininya nggak ngelihat, ya udah dah, gue nggak semangat. Saya semangat karena bos saya. Oh, bos saya kan baik sama saya, semangat. Tapi kalau sudah semangat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah kendor. Kenapa? Karena Allah hayyun daimun la yamut. Allah selalu hidup dan Allah tidak akan pernah mati selama-lamanya. Yarin orang yang lain nggak ngelihat saya, yarin orang yang lain nggak ngelihat kerja saya. Yang penting Allah maha melihat, nggak pernah buta, melihat setiap daripada gerak-gerik saya dan melihat ibadah saya. Alhamdulillah. Sudah begitu. Makanya Rasul hijrah. Setelah Rasul hijrah dikejar-kejar sama orang kafir Quraisy, nginep, istirahat di mana? Di gua. Namanya Ghorsur, gua Sur. Disebutkan dalam oleh Syekh Muhammad Al-Busairi, Dhannul Hamama. Ada itu di qasidah Burdah. Dhannul Hamama wa dhannul ankabut ta'ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi ya Rabb bil Mustafa Dhannul hamama wa dhannul ankabut ta'ala khairil bariyati la tansuj wa lam tahumi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa firlana ma madoya wasi'al. Rasulullah SAW guanya dijagain apa? Dijagain dhannul hamama wa dhannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansuju wa lam tahumi. Ada burung, kemudian ada sarang laba-laba yang nyelamatin Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba pas Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di gua, itu ada lubang-lubang. Ada lubang-lubang ditutupin sama apa? Sama batu-batu. Akhirnya batu-batu sudah ditutupin lubang-lubangnya, tutupin sama sorbannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sumpelin. Kemudian ada satu lubang, kainnya udah habis. Akhirnya takut ada ular atau apapun itu keluar dari lubang tersebut mencelakai Nabi Muhammad SAW. Akhirnya alhamdulillah lubang yang satu ditutupin sama tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ditutupin sama tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ternyata benar keluar ular alhamdulillah. Ular yang berbisa mematok tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dipatokin berkali-kali, hadirin yang dimulai ta'ala. Habis dipatokin berkali-kali sampai tangannya hancur patokan ular itu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq akhirnya kesakitan, kemudian meneteskan air mata, jatuh di pipi Nabi Muhammad SAW. Indah banget pipinya Nabi, hadirin. Pipinya Nabi putih kemerah-merahan, hidungnya mancung kayak huruf alif. Ma hadasa hadisan illa tabassam,
Nabi Muhammad nggak ngomong sama siapa aja kecuali ngomongnya sambil senyum. Shallu ala Muhammad. Allah. Siapa Nabi Muhammad? Wailun liman lam yaroni yaumal qiyamah. Orang yang celaka nggak bisa ngelihat hari Nabi Muhammad di hari kiamat. Padahal Nabi Muhammad setiap ngomong sama siapa aja, mau ceramah kayak mau ngomong mahadasa hadisan ila tabasam. Nabi Muhammad nggak ngomong kecuali sambil senyum. Masya Allah, enak. Kulitnya putih kemerah-merahan, hidungnya mancung kayak huruf alif, wajahnya indah, ka'anna syamsu wal qamar taduran fi wajhi. Seakan-akan matahari dan bulan beredar di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ahu badihatan habba wa man kholatu ma'rifatan ahabba. Orang yang lihat Nabi pasti akan cinta, dan orang yang lihat wajah Nabi Muhammad akan tenang hatinya. Sallu ala Muhammad. Masya Allah. Semoga kita di dunia akhirat ngelihat Nabi Muhammad. Amin ya Rabb. Nah, jatuh tangisan Sayyidina Abu Bakar ke pipinya Nabi Muhammad SAW. Udah jatuh ke pipi Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa hadim ta'ala? Rasulullah bangun. Rasul bangun. Kenapa ya Abu Bakar? Ular ya Rasulullah. Matok tangan saya. Biarkan ya Abu Bakar. Akhirnya para ulama mengatakan ular itu bukan ingin nyelakai Nabi Muhammad, tapi ular itu hakikatnya ingin memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kullu man fis samawati wal ardi ya'lamu inni Rasulullah. Setiap apa-apa yang ada di langit dan di bumi, kata Rasulullah, tahu aku utusan Allah Ta'ala. Kata ulama itu ular. Jangan, kurang lebih mengatakan, jangan halang-halangin mata saya ya Abu Bakar, karena saya ingin melihat kekasih Allah yang indah wajahnya Nabi Muhammad. Saya ingin beriman kepada Nabi Muhammad. Saya ingin nangis melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ular kepengen lihat Nabi Adam Ta'ala. Kenapa? Karena ular berbisa, matoknya itu cuma sekali, nggak berkali-kali. Kalau nggak percaya boleh coba. Ya kali nggak percaya, ada ular kobra, coba gitu. Jangan ding, ntar pada lewat lagi. Bener, ular-ular itu, ular-ular yang berbisa, matok tuh sekali. Karena bisanya di awal mematikan. Tapi kalau ular berbisa, matoknya berkali-kali, itu bukan mau matiin Hadim Ta'ala. Kenapa? Itu kata ulama, dia mau ngeliat, jangan halang-halangin. Saya mau ngeliat wajah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ular aja kepengen ngeliat wajah Nabi. Masa kita orang beriman gak mau kepengen ngeliat wajah Nabi Muhammad SAW? Ular aja bisa rindu sama Nabi Muhammad. Masa kita gak bisa rindu sama Nabi Muhammad? Ular aja bisa nangis kepengen lihat Nabi Muhammad, kita nggak pernah bisa nangis kepengen lihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq tutupin, kemudian jalan. Setelah jalan kemudian sampai ke Madinah. Sampai ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin 12 Rabiul Awal. Sama, lahirnya Nabi Senin 12 Rabiul Awal, wafatnya Nabi hari Senin 12 Rabiul Awal, dan sampai ke Madinah hari Senin 12 Rabiul Awal. Ini penyampaian saya terakhir. Rasul SAW sampai ke Madinah, kemudian disambut sama sahabat-sahabat Nabi. Apa sambutannya? Tala'al badru alaina min sani yatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi ta'ala'an. Saat Nabi Muhammad datang ke Madinah, dan kemudian sahabat Nabi dan kanan kiri membaca sholawat Tola al-Badru alaina, ingin melihat wajah Nabi, dan bibir itu sambil berucap Tola al-Badru alaina hina mada'alillahi ta'ala. Pejamkan mata kita, bayangkan datang Nabi Muhammad, kita yang baca Tola al-Badru alaina. Di kanan dan kiri jalan menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya wahai Allah, jadikan kami bisa menyambut Nabi Muhammad. Asyukaru alaina. Itu Nabi Muhammad disambut sama itu Hadim Ta'ala. Masya Allah. Di kanan kiri tempat tolal, Nabi Muhammad datang sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian Sayyidina Nabi Muhammad datang, alhamdulillah,
Ini jadi sholawat ini nih yang dibaca Mas Mahalul Qiyam. Kalau orang-orang lagi maulid, kita bacanya kan ini. Ini yang paling enak hadim ta'ala. Orang membaca maulid yang ditunggu-tunggu apa? Asrakal, serakal. Orang Indonesia kan doyannya nyingkat-nyingkat. Akikah dijadi kekah. Akikah jadi kekah. Asrokol serakal. Ya nggak apa-apa. Yang penting gampang aja udah ya. Kita lagi baca maulid yang ditunggu begitu. Ya Nabi salam. Enak dah. Orang beriman denger itu enak. Kalau imannya rusak, bid'ah katanya. Wah, ngomongin cuma bid'ah ini katanya. Masya Allah. Na'udzubillahi min. Begitu jangan dimusuhin, doain aja semoga dapat hidayah. Amin ya rabbal. Iya hadim ta'ala. Kemudian apa? Kemudian tola al-badru alaina. Rasul nyampe. Habis nyampe Rasulullah bangun rumah, membangun masjid. Rasul bangun rumah, bangun masjid. Akhirnya apa? Itu dibangun rumah sama masjid. Kemudian Rasulullah pas bangun masjid nih sekarang Madinah, itu yang bangun tangannya Nabi Muhammad SAW. Nabi ikut bangun. Tuh pemimpin begitu, nggak nyuruh-nyuruh. Angkat wah. Begitu tuh mungkin ikut tuh, ikut ngangkat batunya. Ini kagak bangun musola, komen doang. Duit kagak, kerja kagak. Mending nggak kerja, duit iya. Ini komen, oh begini cakep begini, ini mah jelek banget. Lah duit kagak, komen iya. Nah, semoga Allah kasih hidayah. Amin ya rabbal. Nah, Nabi pas bangun ngangkat batu. Tahu nggak Nabi pas ngangkat batu? Bayangin indah banget tuh. Nabi lagi ngeletakin bata, dibangun, ikut bangun. Sahabat Nabi bawa semennya, kalau bahasa kita bawa ininya. Nabi naruhin bata. Tuh Nabi sambil naruhin bata, sambil baca. Apa bacaannya? Sambil sholawat, sambil ngeluarkan syair. Apa syairnya? Allahumma aish illa ishil akhirah warhamil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sempurna melainkan kehidupan di akhirat. Maka wahai Allah, Allah maghfir lil ansar wal muhajirah, maka ampuni dosa kaum ansar dan muhajir ya Allah. Dalam riwayat yang lain, Allahumma aish illa ishul akhirah warhamil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sempurna kecuali di akhirat, kasih sayangi ansor dan muhajir ya Allah. Itu azam ta'ala di doa. Lalu sahabat Nabi yang ansor dan muhajir jawab bareng-bareng, nahnul ladina bay'ana muhammada alal jihadi ma baqina ahada. Sesungguhnya kami berbeat setia untuk engkau wahai Rasulullah, dan untuk Islam dan untuk jihad, selama-lamanya kami akan mencintaimu. Amin ya rabbal. Tuhan ta'ala, indah banget tuh Nabi tuh. Coba orang sekarang nyanyi dikit, sholawat dikit nggak boleh. La ilaha illallah. Padahal Nabi Muhammad udah ngajarin. Kita doa sama Allah Ta'ala di kesempatan yang mulia ini. Habis itu kita sholat isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampuni dosa kita semuanya. Allah panjangkan umur kita semuanya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Ajwadal Ajwadin, kami berdoa kepadamu ya Allah di kesempatan agung dan mulia ini. Jangan matikan kami ya Rabb kecuali kelak husnul khatimah. Kami mohon kepadamu ya Rabb, wahai yang maha memberikan kemudahan, mudahkan setiap urusan kami ya Arhamar Rahimin, dan kau kabulkan hajat kami ya Arhamar Rahimin, dan kau angkat masalah kami semuanya ya Arhamar Rahimin. Ya awalal awalina, ya akhiral akhirina, ya dal kuwatil matin. Wahai yang maha melihat, wahai yang maha menjaga, maka jagalah kami dari setiap bencana dan musibah. Ya wahai yang maha berkuasa, maka kuasamu untuk kami ya Rabb, panjangkan umur kami, sehat walafiat fi taatillah. Ya Allahu ya Allah, ya Rabbahu ya Rabbah, ya Ghausahu ya Ghausah. Banyak penyakit yang sudah menggerogoti tubuh kami ya Rabb. Kami berdoa kepadamu ya Rabb, sembuhkan penyakit ini ya Arhamar Rahimin. Berikan anak-anak kami ya Allah rizki yang halal, yang berkah, dan engkau tidak adab mereka ya Allahu ya Allah. Dan jadikan ibunda kami yang telah wafat ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, jadikan kuburnya taman-taman surga ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Ajwadal Ajwadin. Wahai Allah, kami dahulu ingat ibunda kami selalu menimang-nimang kami saat masih kecil. Ayahanda kami menuntun kami ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbu ya Rabbi, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon doa kepadamu
untuk ibunda kami ya Rabb yang masih ada, semoga mereka panjang umur, sehat afiat ya Allah. Ya Allah, kami teringat di masa kami dikandung oleh ibunda kami. Sebelum orang mendoakan, ibunda kami sudah mengelus perut kami dan mendoakan kami. Sayangi anak saya, rahmati anak saya. Setelah kami dewasa, wahai Allah, setelah kami lahir, tangisan bahagia itu keluar. Kemudian ibunda kami menimang-nimang kami sampai kami dewasa. Kami diajarkan berjalan, kami diajarkan berbicara. Namun terkadang kalau kami sudah bicara, kami bentak ibu kami ya Allah. Terkadang kami hardik ibu kami ya Allah. Kami sudah bisa berjalan, terkadang kami tendang ibunda kami ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, masa-masa indah itu ya Rabb. Kami rindu ibunda kami ya Rabb. Kami rindu ayahanda kami ya Rabb. Semoga yang telah wafat dari ayah dan ibu kami, Engkau jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ingat sekali masa itu, kecil kami, tidak memikirkan apa-apa. Bahkan sampai kami sudah dewasa berkeluarga, ibunda ayahanda kami sering mendatangi kami dan mendoakan kami ya Rabb. Jikalau mereka masih Anda panjangkan umurnya ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, setelah kami berpisah dengan kematian, dengan ibunda ayahanda kami mohon kepadamu ya Rabb, satukan kami di akhirat, kumpulkan kami bersama keluarga di syurga ya Rabb. Jangan pisahkan kami ya Arhamar Rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaina hayya 'ala mutu'an ba'su sallallahu ta'ala min amin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau ada kesalahan datang dari saya, kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.